Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pitaloka Dunggio dari kelas A Pendidikan IPA angkatan tahun 2020. Menjelaskan tentang bagaimana upaya bela negara melawan COVID-19. Bersatu bela negara lawan COVID-19. Bersatu, bergotong royong, dan bekerja sama merupakan solusi dalam mengatasi pandemi COVID-19. Saat ini, 209 negara di dunia sedang menghadapi permasalahan COVID-19. Musuh yang dihadapi ialah penyakit yang disebabkan virus atau COVID-19 yang tidak kasat mata. COVID-19 menyebar sangat cepat sehingga WHO pada 11 Maret 2020 menetapkannya sebagai pandemi. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat sehingga Presiden RI Joko Widodo pada 13 April telah menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dengan Kepres nomor 12 tahun 2020. Sampai saat ini, vaksin untuk membunuh COVID-19 masih belum ditemukan. Masyarakat saat ini hidup dalam situasi takut, bingung, tegang, dan emosional. Takut terpapar COVID-19, takut kalau nanti jatuh sakit dan berujung pada kematian. Sementara sebagian besar masyarakat dituntut tetap harus bekerja guna pemenuhan kebutuhan hidup dan perekonomian keluarga. Prioritas berbagai langkah untuk mencegah penyebaran virus ini pun sudah dilakukan. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan Kepres nomor 7 tahun 2020 dan diubah menjadi Kepres nomor 9 tahun 2020 melalui sinergi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Prioritas langkah yang dilakukan ialah guna menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah terpapar COVID-19 dan dengan segera membatasi, menghentikan, dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat, sehingga tidak menambah jumlah korban dan jiwa dan bisa menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa masyarakat Indonesia. Salah satu penyebab cepatnya penularan COVID-19 yang paling susah diantisipasi adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala merupakan orang yang sudah terinfeksi COVID-19 tapi tidak menunjukkan gejala sakit. OTG ini bagaikan penyebar maut dan pembunuh potensial yang mengancam setiap orang yang kontak dengannya, terutama kelompok rentan atau manusia usia lanjut dan orang dengan penyakit penyerta atau bawaan. Imbauan pemerintah untuk tidak mudik ialah upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah-daerah yang dibawa orang tanpa gejala. Tidak ada seorang pun yang ingin mencelakakan keluarga, orang tua, dan saudara kita yang ada di kampung. Isolasi mandiri dengan melibatkan elemen masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Isolasi mandiri juga dilakukan dengan memisahkan kelompok rentan, menerapkan pemisahan antara kaum muda dan kaum tua, karena orang tua lebih rentan terinfeksi dan kaum muda berpotensi menjadi penular tanpa gejala. Tugas yang sudah dibentuk tidak dapat bekerja sendiri tanpa mendapat dukungan dan kepatuhan dari seluruh masyarakat. Strategi ke depan yang masih harus terus dilakukan ialah bagaimana meningkatkan stamina atau imunitas tubuh masyarakat. Warga negara Indonesia harus menjaga terpanggil untuk ikut serta dalam membela negara, menyelamatkan negara dari pandemi COVID-19 ini, sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang artinya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara bukan hanya dalam wujud perang bersenjata, melainkan juga dalam perang melawan COVID-19 dengan berbagai cara dan daya yang dimiliki tiap-tiap individu. Yang paling mudah ialah dengan belum menaati anjuran, imbauan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Solidaritas saat berdiam di rumah, kita tetap dapat menggerakkan tindakan-tindakan solidaritas. Keluarga-keluarga yang mampu bisa menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk membantu keluarga yang berkekurangan seperti makanan, vitamin, suplemen, dan masker. Terpapar virus corona bukanlah aib atau kutukan Tuhan, karena stigmatisasi
stigmatisasi yang mendorong ke tindakan diskriminasi terhadap mereka yang terpapar harus dilawan bersama-sama. Seperti yang dikatakan oleh Presiden RI Joko Widodo, kita tidak punya pilihan kecuali menang melawan virus ini. Bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi adalah jawabannya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.